Bismillahirrahmanirrahim. Sejarah penulisan Kitab Aqidatul Awam. Kitab Aqidatul Awam merupakan kitab kecil yang menjelaskan tentang ilmu tauhid, dikemas dalam bentuk syair serta sangat akrab di berbagai madrasah diniyah yang ada di Indonesia, baik madrasah diniyah di kampung-kampung maupun di pesantren-pesantren. Pengarang kitab ini bernama Syekh Ahmad Al-Marzuqi Al-Maliki Al-Makki. Beliau lahir di Mesir, mengajar di Mekkah dan menjadi mufti madhab Maliki di sana. Di antara keistimewaan kitab kecil ini adalah sebagian nazomnya diajarkan langsung oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Berikut ceritanya sebagaimana kami rangkum dari berbagai sumber. Cerita penyusunan kitab Aqidatul Awam yang berjumlah 57 bait syair ini bermula ketika beliau Syekh Ahmad Al-Marzuqi bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Disebutkan dalam kitab Nuruz Zolam karya Syekh Nawawi Banten, Innan nazima ro'an nabiyya sallallahu alaihi wasallam fil manami akhira lailatil jumu'ati min awwali jum'atin min syahri rajaba. Sesungguhnya pengarang nazom Syekh Ahmad Al-Marzuqi bermimpi bertemu Rasulullah di akhir malam Jumat pada awal bulan Rajab. Sadisa yaumin hisaban min syuhurin sanata alfi wa mi'ataini wa samanin wa khamsina sanatan wa ashabuhu radhiyallahu anhum waqifuna haulahu. Hal itu terjadi pada hari ke-6 tahun 1258 Hijriah bersama para sahabat Rasulullah yang pada saat itu mengelilingi beliau. Pada saat perjumpaan tersebut, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada Syekh Ahmad Al-Marzuqi, Iqra' manzumatat tauhidillati man hafidhuha dakhalal jannah wa nalal maqsuda min kulli khairin wa faqal kitab was sunnah. Bacalah nazom tentang tauhid, di mana barang siapa yang menghafalnya maka akan masuk surga dan memperoleh tujuan yang baik yang sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Mendengar perintah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut, Syekh Ahmad Al-Marzuqi kemudian bertanya, wa matil kal manzumatu ya Rasulullah, nazom apakah itu wahai Rasulullah? Mendengar pertanyaan tersebut, para sahabat kemudian berkata kepada Syekh Al-Marzuqi, Isma' min Rasulillahi ma yaqulu, dengarkan saja dari Rasulullah apa yang beliau sabdakan. Setelah sahabat berkata demikian, Rasulullah pun berkata, Qul abda'u bismillahi warrahmani. Katakanlah abda'u bismillahi warrahmani. Mendengar itu Syekh Ahmad Al-Marzuqi mengikutinya. Hal itu berlanjut sampai pada bait wasukhuful khalili wal kalimi fiha kalamul hakamil alimi, dan Rasulullah menyimaknya. Setelah terbangun, Syekh Ahmad Al-Marzuqi membaca ulang apa yang ia impikan dan subhanallah, beliau hafal dari awal hingga akhir. Inilah mimpi beliau bertemu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang pertama. Tidak cukup sampai di situ. Beberapa waktu kemudian Syekh Ahmad Al-Marzuqi bermimpi bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat beliau untuk yang kedua kalinya. Disebutkan, Tsumma lamma kanat lailatul jumu'atil lati hiya lailatus tsaminu wal ishruna hisaban min syahri dzilqa'dah. Kemudian seketika pada malam Jumat hari ke-28 dari bulan Dzulqa'dah, ro'an nazimun nabiyya sallallahu alaihi wasallam marrotan tsaniyatan waqtas sahuri fil manami. Syekh Ahmad Al-Marzuqi bermimpi lagi bertemu Rasulullah untuk kedua kalinya pada waktu sahur. Pada mimpi yang kedua ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintah Syekh Ahmad Al-Marzuqi untuk melafalkan hafalan nazomnya. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, Iqra' ma jama'tahu ay fi qalbika. Bacalah apa yang telah engkau kumpulkan,
yang ada di hatimu. Mendengar perintah tersebut, Syekh Ahmad Al-Marzuki melantunkan hafalan beliau dari awal hingga akhir. Selain bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, pada mimpi yang kedua ini pun beliau dikelilingi oleh para sahabat. Yang istimewa adalah pada setiap selesai satu bait nazm dilafalkan oleh Syekh, para sahabat semuanya mengucapkan amin. Hal ini terjadi berulang-ulang sampai akhir nazm. Setelah selesai, Syekh Ahmad Al-Marzuki membacakan nazm. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian mendoakan beliau. Doa tersebut adalah sebagai berikut: Waffaqakallahu ta'ala lima yurdihi wa qabila minka dzalika wa baraka alaika wa alal mu'minina wa nafa'a bihal ibadah. Amin. Semoga Allah memberi pertolongan kepadamu untuk melaksanakan apa yang diridhoinya, dan semoga Allah menerima dari engkau yang demikian itu. Kemudian Allah memberikan keberkahan kepadamu dan kepada orang-orang mukmin, dan semoga Allah memberikan manfaat dengan nazm ini kepada para hambanya. Amin. Setelah kejadian istimewa tersebut, Syekh Ahmad Al-Marzuki memperlihatkan nazm-nazm itu kepada banyak orang. Bahkan atas permintaan mereka pula, Syekh Ahmad Al-Marzuki kemudian memberikan tambahan nazm, dimulai dari wa kullu ma ata bihir rasulu fahaqquhu taslimu wal qabulu, sampai pada akhir bait sammaituha aqidatal awami min wajibin fid dini bit tamami. Syekh Ahmad Al-Marzuki menambahkan sebanyak 31 bait dari nazm yang mula-mula 26 bait sehingga kemudian menjadi 57 bait. Apa saja isi dari 57 bait nazm tersebut? Berikut kami rangkumkan tentang pokok-pokok pengajaran yang ada dalam kitab Aqidatul Awam. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam.